Film dimulai di Oklahoma, di mana sekelompok mahasiswa pemburu badai sedang berkemah di padang rumput untuk mencari angin tornado. Kelompok tersebut dipimpin oleh Cat Charter, seorang mahasiswi cerdas yang memiliki tim yang terdiri dari Eddie, pacar Cat, Prevan, Jeb, dan Jeffy. Sebelum memulai aksi mereka, Cat membuat video dokumentasi yang menjelaskan tujuan mereka, yaitu melepaskan barel natrium poliakrilat ke tengah tornado untuk melembabkan angin tornado dan menghancurkannya. That might work. Praveen! Ready? Yeah! Kelompok ini kemudian bergerak menuju lokasi yang mereka perkirakan akan menjadi jalur tornado. Semakin dekat dengan lokasi, mereka berhenti untuk mempersiapkan natrium tersebut. Selain natrium, mereka juga akan menggunakan drone untuk mengukur kekuatan angin. If you make a tornado vanish with this, Girls in the air and see if they can make a tornado vanish. Setelah semua persiapan selesai, Cat, Eddie, Prevan, dan Jeb menuju titik yang diperkirakan akan dilewati tornado, sementara Jeffy menunggu di jarak 700 meter untuk mengamati badai. Saat mereka semakin dekat, sebuah puing besar menghantam mobil mereka, menyebabkan tong-tong natrium terguling. Keempatnya dengan cepat mengembalikan tong-tong tersebut ke posisi tegak dan meninggalkannya. we're clear! Pada saat itu, tornado mulai terbentuk, menyebabkan larutan natrium dan drone tersedot ke dalam pusaran. Jeffy sangat senang karena uji coba ini tampaknya akan berhasil. Namun, bukannya menyusut atau hancur, tornado tersebut malah semakin besar menjadi tornado kategori F5, yang merupakan tornado paling dahsyat. Jeffy segera memerintahkan teman-temannya untuk menjauh. Tetapi tornado yang sangat besar itu menarik mobil yang dikendarai Eddie. Mobil tersebut hampir terangkat oleh angin. Eddie meminta Cat, Prevan, dan Jeb untuk berlindung di bawah jembatan tol. Namun, saat berlari ke arah sana, Prevan yang sudah kelelahan dan kelaparan tersedot oleh tornado, meninggalkan Cat dan Jeb di bawah jembatan. Paha Cat terluka terkena seng. Meskipun terluka, Cat tetap berusaha membantu Jeb naik ke kerangka baja jembatan. Naman, tiba-tiba, sebuah puing besar menggentam Jeb dan membawanya terbang. Eddie kemudian memerintahkan Cat untuk memegang kerangka jembatan dengan erat, tetapi tangan Eddie yang berkeringat membuatnya terlepas dan terbawa oleh tornado, sementara Cat hanya bisa menangis sambil menunggu badai mereda. Setelah badai berlalu, Cat berjalan ke arah reruntuhan. Dia tidak percaya bahwa Eddie, Jeb, dan Prevan tidak selamat, hanya menyisakan dirinya dan Jeffy. 5 tahun kemudian, Cat tinggal di New York. Setiap pagi, ia berangkat ke kantornya di NOAA, atau Badan Penanggulangan Tornado. Di sana, Cat menjadi koordinator bagi rekan-rekannya karena ia sangat paham tentang tornado dan mampu memprediksi badai mana yang akan menjadi tornado. Suatu hari, Cat menerima tamu yang menunggunya di ruang rapat. Saat Cat masuk, ia terkejut karena tamunya adalah Jeffy. Keduanya lalu pergi ke kafe terdekat untuk berbincang-bincang. Di sana, Jeffy mengungkapkan bahwa kini ia bekerja di sebuah perusahaan bernama Strompar, yang telah menguji sistem baru untuk mengkondisikan tornado di Oklahoma, dengan harapan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut di area yang terkena tornado. Jeffy meminta Cat untuk bergabung dalam operasinya sebagai pawang tornado. Jeffy sangat berharap Cat mau bergabung karena Cat tahu badai mana yang akan menjadi tornado. Namun, Cat yang masih trauma karena kehilangan orang-orang yang ia cintai menolak tawaran Jeffy dan memilih kembali ke kantornya. Keesokan harinya, setelah Cat bermimpi tentang Eddie, ia menerima pesan dari Jeffy berisi artikel tentang tornado di Oklahoma yang selalu memakan korban jiwa. Dari pesan tersebut, Cat akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Jeffy selama 1 minggu dan langsung berangkat ke Oklahoma bersama Jeffy. Jeffy kemudian membawa Cat ke pos Strompar, di mana Cat diperkenalkan dengan puluhan kru Strompar. Salah satunya adalah Scott, rekan Jeffy. Saat itu, datang pula sekelompok pemburu badai lokal sekaligus YouTuber yang menyebut diri mereka sebagai pawang tornado. Tim ini dipimpin oleh Taylor Owens dan terdiri dari Bon, Danny, Lily, dan Dexter. Selain itu, Taylor juga membawa seorang reporter Inggris bernama Ben yang ikut mendokumentasikan badai tornado. Taylor dan timnya lalu menjual kaos YouTube mereka kepada para penggemar.
Sementara Cat memilih pergi untuk menganalisis badai mana yang akan menjadi tornado terlama. Setelah menghibur para penggemarnya, Taylor mendekati Cat. Disinilah keduanya mulai berkenalan dan bersaing dalam menganalisis 3 awan badai. Salah satunya diprediksi akan menjadi tornado. Namun, Cat enggan memberitahu Taylor awan mana yang akan menjadi tornado dan memilih meminta Jeffy untuk segera pergi ke awan badai di sebelah timur. Tanpa pikir panjang, tim Strompar berangkat menuju lokasi badai tersebut. So we want a 3D scan of the entire area, each one pointed at the tornado. Di tengah perjalanan, Jeffy menjelaskan tugas Strompar, yaitu memasang 3 suar di 3 titik sekitar tornado untuk membentuk segitiga. Dengan demikian, suar tersebut dapat mengumpulkan data tentang tornado, yang nantinya akan digunakan untuk menciptakan peralatan canggih guna menghancurkan tornado. Saat itu, tiba-tiba tim Taylor muncul, memicu perlombaan untuk mencapai tornado lebih dulu. Jeffy segera memerintahkan krunya untuk memasang suar, sementara Taylor dengan santai menuju tornado sambil melakukan live TikTok. Setelah 2 suar terpasang, Jeffy dan Cat mulai memasang suar terakhir. Namun, di titik ini, Cat mengalami serangan panik akibat trauma dari insiden 5 tahun lalu. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan jalur tornado, sehingga semua usaha menjadi sia-sia. Sementara Taylor malah berhasil mencapai tornado F1 dan menggunakan bor di truknya untuk menancapkan diri ke tanah agar tidak terbawa angin. Setelah itu, Taylor melepaskan kembang api ke dalam tornado sesuai saran dari subscribernya, menciptakan pemandangan tornado yang spektakuler dan ditonton banyak orang di YouTube. Setelah badai mereda, Cat merasa bersalah karena kesempatan Jeffy untuk mendapatkan data berharga gagal. Yeah, of course. Pada malam harinya, Jeffy dan Cat memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Saat Cat hendak masuk ke kamar, ia bertemu dengan tim Taylor yang juga menginap di sana. Cat lalu menyindir Taylor yang dianggap hanya mengikuti jejak tim Strompar dalam mencari tornado. Namun, Bond segera membantahnya, mengungkapkan bahwa Taylor sebenarnya sangat paham tentang tornado dan merupakan lulusan meteorologi, yang tentu saja mengejutkan Cat. Tyler, he studied meteorology, though. Oh, no. Not phone. Can't trust the things she says. Keesokan harinya, saat Cat hendak sarapan bersama Jeffy, ia melihat Jeffy sedang rapat dengan seorang PR bernama Rick. Jeffy memperkenalkan Cat kepada Rick, yang ternyata adalah investor terbesar di Strompar, dengan 60% peralatan Strompar didanai olehnya. Setelah sarapan, Cat dan Taylor melihat gumpalan awan besar yang diprediksi akan menjadi tornado F2. Namun, karena mereka bersaing, Cat dan Taylor saling mengelabuhi dengan mengatakan bahwa awan tersebut akan menghilang. Cat kemudian berpura-pura pergi untuk membelikan es teh untuk Taylor, tetapi sebenarnya ia meminta Jeffy agar segera menuju ke arah utara karena di sana akan ada tornado F2. Tentu saja, Taylor tidak mau kalah. Ia meminta Lily untuk menerbangkan drone-nya dan meminta timnya untuk segera bergerak menuju tornado tersebut. Kedua tim itu kemudian berlomba-lomba menuju ke tornado yang mulai membentuk. Saat mereka semakin dekat, muncullah tornado kedua yang ukurannya lebih kecil. Di sini, Cat diminta membuat keputusan yang tepat untuk memilih tornado mana yang bertahan lama. Ketika mereka hampir tiba di pertigaan, Cat tiba-tiba melihat pola angin yang mengarah ke tornado yang lebih kecil. Tanpa pikir panjang, Cat pun meminta tim Strompar untuk menuju ke tornado kecil, sedangkan tim Taylor pergi ke tornado yang lebih besar. Alright, drones on the ground. Setibanya di titik lintasan, Taylor mulai mengebor truknya ke tanah dan siap untuk menembakkan suarnya. Namun, saat tornado itu hendak mendekati truk Taylor, tiba-tiba tornadonya menghilang. Sementara itu, tornado yang dikejar oleh Cat justru semakin membesar. Jeffy pun segera meminta timnya untuk memasang suarnya. Setelah kedua suar terpasang, Cat dan Jeffy mulai memasang suar terakhir. Namun, setelah memasang suar tersebut, pengunci suar tak kuat dan terbawa angin tornado, sedangkan Cat dan Jeffy hilang kendali dan terperosok ke semak-semak.
Setelah tornado melintas, Kate mendapati bahwa tornado itu mengarah ke sebuah kota kecil. Tanpa berpikir panjang, Kate dan Jeffy pun pergi ke kota tersebut untuk membantu para warga. Setibanya di sana, Jeffy mendapatkan info dari Scott yang mengabarkan bahwa mereka berhasil mengambil datanya. Namun, untuk mendapatkan data itu secara virtual, Jeffy harus menemukan suar yang sebelumnya terbawa oleh angin. Jeffy lalu memberikan kunci mobilnya ke Kate, sedangkan dirinya akan pergi mencari suar tersebut. Saat Kate membantu penduduk setempat, ia menemukan bahwa Tiller dan krunya menggunakan keuntungan dari barang dagangan mereka untuk membantu penduduk setempat dengan menyediakan makanan gratis bagi mereka. Kate lalu mendekati Tiller yang sedang mencari seekor anjing. Di sini, Tiller memberitahu Kate bahwa Stormpar bekerja dengan Marcel Rick, yang memiliki watak yang licik. Rick ini mengambil keuntungan dari penderitaan penduduk setempat dengan membeli tanah yang rusak dengan harga murah dan menjualnya kembali kepada mereka dengan harga yang mahal. Di malam harinya, Tiller mendatangi Kate di kamarnya dan mengundangnya ke rodeo lokal untuk menyegarkan otak. Di tengah pertunjukan, Tiller dan Kate bercerita tentang masa kecil mereka yang mulai terpesona dengan tornado sejak umur 7 tahun. Ketika sedang asyik bercerita, tiba-tiba mereka melihat angin kencang mulai berhembus di sekitar lapangan dan disusul dengan peringatan dari BMKG tentang datangnya tornado berjenis F3. Benar saja, di waktu yang sama, sirine mulai berbunyi sehingga membuat orang-orang panik. Kate dan Tiller kemudian berusaha menyelamatkan orang-orang, termasuk seorang ibu dan anaknya yang hendak kabur menggunakan mobil. Keduanya lalu membawa ibu dan anaknya itu ke dalam motel dengan tujuan masuk ke dalam ruang bawah tanah. Namun, ternyata motel itu tidak memiliki ruang bawah tanah sehingga Kate menyarankan mereka agar masuk ke dalam kolam renang yang kosong. Keduanya lalu menggiring beberapa orang ke kolam tersebut. Namun, ada 2 orang muda-mudi yang ngeyel dan malah memilih masuk ke dalam mobil, sehingga mereka pun tewas tersapu angin. Setiba di kolam, Tiller mencoba membantu penjaga motel agar merayap di lantai kolam. Namun si penjaga terlalu panik dan berakhir terbang ke angkasa. Sedangkan Tiller, Kate, ibu, dan si anak berpegangan ke pipa besi sambil saling berpeluk. Setelah tornado menghilang, Kate dan Tiller tercengang saat melihat semua bangunan di sekitarnya rata. Di saat itu juga, Jeffy datang untuk memastikan Kate baik-baik saja. Begitu pula dengan Scott yang lalu datang dan memberitahu Jeffy kalau ia sudah mendata semua bangunan yang akan dibeli. Hal itu membuat Jeffy marah kepada Scott, karena ia bekerja dengan orang yang mengambil keuntungan dari penderitaan warga. Namun, Jeffy pun tidak terima dan menyalahkan Kate atas kematian Trevan, Eddie, dan Jit. Kate pun merasa bersalah dan memilih pergi ke rumah ibunya. Kate kemudian tiba di rumah ibunya di desa Sepulpa. Sang ibu, yang bernama Katie, lalu meminta Kate agar mandi sehingga baunya tidak seperti itu. Keesokan harinya, Kate pergi ke sebuah gudang yang dulu ia jadikan tempat eksperimen bersama Eddie, Jeffy, dan Trevan. Ketika sedang asyik mengenang, tiba-tiba muncul Tiller. Untungnya, ibu Kate adalah orang yang baik. Ia dengan senang mengundang Tiller untuk makan bersama dan bahkan meminta untuk menginap di rumahnya. Di malam harinya, Tiller menemukan catatan Kate tentang eksperimen natrium tornado. Kate pun langsung meminta Tiller agar berhenti membacanya karena eksperimen itu gagal dan menyebabkan 3 temannya tewas. Namun, Tiller terus meyakinkan Kate bahwa menurut teori, eksperimen ini hampir berhasil. Kate masih terlalu terpukul dan meminta Tiller untuk tidur. You should get some sleep. Keesokan harinya, saat hendak pergi, Kate tiba-tiba muncul dan mengungkapkan bahwa ia membutuhkan bantuan Tiller untuk menyempurnakan eksperimennya dalam menghancurkan tornado. Keduanya lalu mulai bekerja sama dengan larutan natrium, dengan menambahkan berbagai macam bahan seperti sari kemangi dan rebusan kedaung. Setelah semuanya siap, keduanya lalu mengangkut beberapa barel campuran natrium itu dan pergi mencari tornado. Setelah dicari-cari, mereka hanya menemukan tornado berjenis F1. Setibanya di titik jalur tornado, Tiller mulai mengamankan truknya agar tidak terbawa tornado,
kemudian meluncurkan semua larutannya ke dalam tornado. Awalnya, larutan itu berhasil memecah bagian tengah tornado, namun setelah beberapa detik tornado itu kembali menyatu, sehingga eksperimen mereka pun dianggap gagal. Ketika keduanya kembali ke rumah, Jeffy datang menemui Kate untuk mengambil mobilnya, dan sebagai permintaan maaf karena telah membuat Kate sedih, Jeffy pun memberikan data tornado yang sudah ia dapatkan ke Kate, sehingga Kate bisa menganalisis secara sempurna tentang badai tornado. Setelah Jeffy pergi, Kate dan Tyler membuka datanya dan sangat terkesan karena semua aktivitas tornado terekam dengan sangat jelas. Dari situlah Kate sadar bahwa larutan natrium poliakrilat saja tidak cukup untuk menghancurkan tornado, karena mereka harus membutuhkan semacam hujan buatan. Tyler pun menyarankan Kate agar menggunakan perak iodida, yang merupakan senyawa padat yang bisa digunakan untuk memancing hujan dengan melepaskannya ke awan. Setelah menemukan solusinya, keduanya pun berencana untuk menguji coba eksperimen tersebut. Tyler dan Kate lalu tiba di pos pawang tornado, di mana di sana, Tyler memberi timnya tugas seperti memasang roket perak iodida dan bahan-bahan lainnya. Yep, rain is what we need. We're gonna deliver it into the vortex. Don't touch that. And that does what? Setelah semuanya siap, Kate melihat badai awan lebat yang terlihat tidak teratur. Tanpa pikir panjang, Kate dan tim pawang tornado pun langsung pergi ke lokasi awan tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan stormpar yang juga sedang menuju ke awan itu yang mulai membentuk tornado. Namun, tornado itu kemudian masuk ke dalam area hujan, sehingga kedua tim itu pun kesulitan untuk menemukan tornado tersebut. Saat mereka memasuki area hujan, Jeffy, yang paling depan, dibuat terkejut karena tornado itu ternyata berada di dekatnya. Hal ini pun membuat mobil Jeffy terguling, sedangkan tornado tersebut bergerak ke arah pembangkit listrik dan menyebabkan ledakan besar, sehingga terjadilah api tornado. Untungnya, sebuah besi menahan mobil Jeffy sehingga Jeffy bisa pergi dari lokasi tersebut. Setelah api padam, tornado itu malah berubah menjadi tornado terbesar, yaitu F5, di mana tornado itu bergerak ke arah kota bernama El Reno. Kate dan tim pawang tornado pun pergi menuju ke kota itu untuk menyelamatkan orang-orang, begitu pula dengan Jeffy. Namun, Scott menolak dan meminta Jeffy untuk tetap melanjutkan pekerjaannya meskipun situasi seperti F5 sangat jarang terjadi. Tetapi Jeffy lebih memilih untuk menyelamatkan orang-orang. Ia kemudian menipu Scott agar turun untuk menyiapkan suar, dan begitu Scott turun, Jeffy langsung tancap gas menuju kota. Di kota, sinyal SOS tersebar luas. Carter dan krunya mengarahkan para warga untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah darurat. Namun, karena ruang tersebut sudah penuh, mereka pun memilih gedung bioskop sebagai tempat berlindung. Ketika Tyler sedang mengarahkan orang-orang ke bioskop, tiba-tiba sebuah kereta terguling di depannya, menjepit kakinya. Untungnya, Jeffy datang membantu, dan mereka bertiga segera masuk ke dalam bioskop. Namun, setelah diamati, ternyata gedung bioskop itu tidak didesain untuk menahan terpaan badai tornado tingkat L. Mereka semua langsung pucat karena jika tornado itu datang, nyawa mereka terancam. Melihat kepanikan orang-orang di sekitarnya, Kate nekat mengambil truk milik Tyler dan mengendarainya ke arah tornado. Kate bermaksud menguji eksperimennya pada tornado tersebut. Setibanya di jalur tornado, Kate mulai mengebor truknya. Setelah itu, ia pun melepaskan perak iodida ke dalam tornado. Sementara itu, Tyler dan Jeffy hanya bisa melihat dari kejauhan dan memilih masuk ke dalam gedung untuk berlindung. Saat tornado melintasi truk, Kate mengalami masalah. Tong-tong natrium yang seharusnya terbuka, tidak mau terbuka. Untungnya, setelah ditekan berkali-kali, tutup tong-tong itu akhirnya terbuka, dan semua larutannya masuk ke dalam tornado. Namun, karena larutan itu belum tercampur sempurna, efek angin dari tornado masih sangat besar, sehingga dua orang di bioskop terseret ke udara. Begitu pula dengan Lily, tapi untungnya Tyler berhasil menangkapnya.
Ketika Tyler sudah hampir kehabisan tenaga, tiba-tiba tornado itu menghilang, menandakan bahwa eksperimen Cat berhasil. Setelah itu, tim pergi ke lokasi Cat dan mendapati bahwa ia masih selamat. Okay. Beberapa hari kemudian, Jeffy mengantar Cat ke bandara yang ingin kembali ke New York. Tyler juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi Tyler masih tidak bisa menerima kepergian Cat karena ia telah jatuh cinta padanya. Mengetahui hal itu, Cat pun memberi kode dengan mengatakan, "Jika kamu merasakannya, kejarlah." Artinya, jika kamu mencintainya, jangan biarkan dia pergi. Saat Cat memasuki bandara, Jeffy menyemangati Tyler agar mengikuti hatinya dan mengejar Cat. Namun, Tyler masih ragu dan memutuskan untuk pulang. Tetapi karena hatinya tidak tenang, Tyler pun memutuskan untuk menyusul Cat. Kebetulan, pihak bandara mengumumkan adanya penundaan penerbangan karena cuaca buruk. Akhirnya, mereka pun kembali ke truk untuk berburu tornado lagi. Di akhir cerita, kita diperlihatkan bahwa Jeffy dan Cat bekerja sama dengan Tyler. Mereka melakukan pekerjaan mulia, yaitu menghancurkan tornado yang mengancam kota-kota. Dan film pun selesai. Alright, Boone, you take that back. Oke guys, itu saja alur cerita film Twister. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari Samporna. Sampai jumpa di video berikutnya.